Gue bener-bener big believer kali ini lengthening cycle lebih panjang dibanding sebelumnya. Gue big believer. Dari tahun lalu gue udah ngomong hal ini. Hai guys, cuma mau ngingetin aja kalau semua yang kita ngomongin di sini itu purpose-nya untuk edukasi dan informasi aja. Jadi di sini bukan financial advice sama sekali, dan make sure kalau teman-teman do your own research dan melakukan financial management yang bagus. Hai guys, welcome back to another episode of Popin, podcastnya Pintu. Dan kita hari ini dapat special guest banget nih. Yang udah ditunggu-tunggu. Gak, biasa aja. Mr. Andres Tobing. Gak, special guest apaan? Gimana bro? Good. Gue juga good. Seru banget nih, kayaknya gue lagi butuh banyak pencerahan. Gue juga lagi nyari pencerahan nih lebih tepatnya. But ya, kita udah kenal lumayan lama dan selalu asik ngobrol sama Andreas, pasti banyak banget alfanya nih. Aduh. So, but hari ini buat teman-teman Pintu yang gak kenal, ya Crypto KOL dan banyak banget insights-nya gitu kan. So, but before that, gue biasa harus nanya dulu, what's your crypto journey? Gimana mulainya lo bisa masuk ke crypto atau gimana sih? Awal banget ya, dari 2021 Februari sih. Itu benar-benar pertama kali melakukan deposit dan pertama kali beli kripto. Gue ingat banget Februari 2021. Awalnya it's not a good start. Gue pernah share juga journey gue, by the way. Gue bukan dari yang kayak sebergelimangan harta dan kayak gue akhirnya memutuskan untuk masuk market kripto gitu. Enggak. Malah in fact gue udah tahu sebenarnya Bitcoin dari 2017, but gue itu sebelumnya saham Maxi. Dan lu tau kan, kubu saham sama kripto kan biasa tuh clash ya kan, selalu clash gitu. Gue dulu saham Maxi banget, dari 2015 gue udah di stock market. 2020 gue kehumble lah sama market, parah banget pas COVID crash. Right. Itu gue hancur banget, hancur-hancuran gila-gilaan. Wah, gue beberapa itu masih all in saham, maksudnya banyakan saham. Gue emang all in saham, all in saham. Gue bener-bener gak ada diversifikasi ke deposito, reksadana lainnya. Gue beberapa tipikal yang kayak satu aset konsentrasi saham-saham all in gitu loh. Tapi ya dan itu semua harta lo? Gue aliran yang yes semua harta gue. Okay. Karena gue ya lu bisa konfirmasi lah bahkan ke bini gue tuh yang kayak tipikal orang yang kayak uang di rekening itu ya cukup buat hidup 2-3 bulan aja. Sisanya gue bener all in gitu. Gue nggak yang jarang gue pegang cash karena gue juga bukan heavy spender. Gue juga bukan yang kayak suka jajan-jajan ini itu gitu. Emang gue sudah terbiasa untuk hidup hemat dan ya gue bener fokus on investment gitu. Jadi intinya waktu itu gue ingat banget gue start juga bukan dengan kondisi yang baik, dan waktu itu gara-gara kan gimana sih, lu habis di-humble sama market gila-gilaan, semua yang lu pikir bener, semua yang lu percaya, apa yang lu selama ini yakini rusak semua kan. Right. Ya kan, kerangka berpikir lu tuh kayak dihancurin lah gitu loh. Dan waktu itu makanya gue inget banget gue mulai terbuka akan alternatif investment lain, termasuk kripto. Dan kebetulan ada sahabat gue, teman dekat gue yang nge-shield gue, kayak waktu itu gue inget banget ya, gue tuh cuman start dengan modal 4 juta. Dan 4 juta itu jangan lu pikir gue punya uang tabungan ratusan juta, 4 juta itu cuma sekian persen. No, 4 juta tuh all in gue. Gila. Gue gak bercanda nih, dengan kondisi istri gue itu, gue udah punya anak 1 dan lagi hamil anak kedua. Sumpah gue gak bohong, sumpah gue sengenes itu waktu itu. Sengenes itu. Dan gue waktu itu cuma punya 4 juta, ya kayak hasil dari kayak gue kan balik kerja lagi kan, terus kayak gue nabung, kekumpul nih ada 4 juta, karena waktu itu ada bayar kontrakan segala macem lah, dan biaya kebutuhan kan juga ada anak, nggak kecil. Dan ya udah all in gue 4 juta. Terus waktu itu gue lagi tanya temen gue ini kayak gue tahu lumayan apa ya, secara financial lumayan baik lah. Lu lagi ada investment apa, saham apa yang menarik, cari alpha gitu, karena selama ini gue aliran analisa fundamental dihancurin di pas COVID crash, kayak gue ngerasa semua yang gue tahu invalid gitu loh, ngerti kan? Ngerti kan, kayak invalid semua gitu. Jadi udah gue tanya dia, kalau gue kripto, gue Bitcoin. Hah? Lu Bitcoin gitu? Kayak gue pikir dia enggak gitu, tapi kayak ya udah kan, kerangka berpikir gue udah hancur waktu itu kan. Gue coba pelajarin ulang. Dan waktu itu gue beraniin dengan sisa modal gue segitu, ya gue coba masuk deh gitu. Bitcoin? No, BNB waktu itu. Yang pertama gue beli. Itu gara-gara teman gue, by the way. Gara-gara teman gue yang nge-shield kayak ya ada ini waktu itu kayak ya lu coba cari yang gini aja. Ya udah waktu itu gue ingat banget pertama kali 4 juta jebret gue beli all in Bitcoin, BNB. Dan waktu itu gue ngerasain, gue inget banget ya, dalam satu malam gue beli itu naik 20%. Dan itu buat gue tuh gak make sense. Karena lu di saham itu udah asing banget gitu loh. Sehari naik 20% tuh udah kayak aneh banget gitu loh. Apalagi gue dulu defensif ya. Kayak, apa ini gitu. So coba timelinenya
kan 2020 ada crash yang gede banget itu. Iya. Right, berarti itu semua kan turun, crypto juga turun. Oh iya, saham juga turun, iya kan? benar. So lu posisinya di situ lu cut loss. Jadi kalau lu ingat waktu itu 4 hari ARB bawah ingat banget kan. Jadi kayak 4 hari berturut-turut lu tuh nggak bisa jual. Right. Karena nggak ada yang mau beli. Ya. Turun 30%. Akhirnya porto gue itu minus 80% lebih. Dan gue cut loss. Gara-gara apa? Gue inget banget itu akhir Maret atau awal April gitu kan. Ketika kondisi itu terjadi. Kondisinya Juni itu due date anak gue lahiran. Wow. Gue panic selling. Sumpah, Sumpah, itu duit lu buat lahiran nih gitu. itu satu-satunya tabungan gue. Itu ada di saham. Gak ada yang nyangka, gue pikir kayak ya udah gitu, maksudnya kayak ini masih akan running gitu, nanti gue ambil dikit-dikit lah gitu loh. Kan saham waktu itu gue ingat banget T+3 kan, bisa cair gitu, jadi kayak nantilah deket-deket mau lahiran baru gue ambil. Sumpah men, deket-deket mau lahiran lah gue ambil T+3 ini gitu. Gue cut loss minus 80% plus, lebih dari 80% gue cut loss semuanya. Karena gue waktu itu panic selling, karena gila men, lu bayangin 4 hari berturut-turut lu gak bisa jual. Gue mau jual antri gak ada yang mau beli. Begitu hari kelima baru kejemput, gue langsung jual. Gue sell, semua gue jual 80%, gue rugi ratusan juta lah. Jadi itu bener-bener bottom nih. Bottom banget. Habis itu V-shape kan. Gue nyesel gue, sumpah. Gue kayak berasa manusia paling tolol waktu itu. Serius gue gak bohong. Gue merasa bisa relate sih. Gue mau jual atau enggak. Gue bener-bener ngerasa waktu itu gue manusia paling bodoh. Gara-gara gue panic selling, abis itu marketnya V-shape recovery. Bro, yeah. Gitu kalau gue tunggu sampai Mei Juni aja, itu sudah recover man. Gue nggak sampai rugi ratusan juta gue rugi waktu itu. Tapi gue nggak berani sebut lah sahamnya. Nah jadi kalau lu, nah itu kan pas lu cut lossnya, pas lu masuknya lagi itu udah di atas lagi berarti? Enggak, gue nggak masuk lagi men. Enggak yang BNB-nya gitu? Oh iya dong. Itu udah waktu mulai itu di atas ya? Februari 2021 lah pokoknya. I see. Gitu. Tapi ya itu kan sudah mendekati market lagi pada naik kan. Tapi gue ingat waktu itu Maret atau April kan China ban Bitcoin turun lagi, panik lagi gue waktu itu. Ingat kan lo 2021 tuh April kalau gue nggak salah ya, atau tiba-tiba China bans Bitcoin jebret turun lagi gitu. Habis itu kan turun, habis itu tiba-tiba naik lagi kan. Habis itu double top di 69.000 Bitcoin gitu. Tapi waktu itu gue panik tapi gue nggak jual gitu. Gue nggak jual karena waktu itu gue bener-bener kayak belajar banget lah. Akhirnya memutuskan bener-bener deep dive gila-gilaan lah ke market, pelajarin historic cycle-nya. Gue baca white paper Bitcoin, semua gue pelajari dan akhirnya di situ conviction gue pelan-pelan muncul. Gitu. So dari sejak Februari itu pokoknya lu mulai terus masukin. Gue udah nggak ada waktu itu masih ada dikit-dikit kayak ada uang lebih kayak pertengahan tahunnya atau Q4-nya gue lupa, gue masuk ke saham. Tapi dari 2022-an kalau gue nggak salah kan gue waktu itu gue inget banget 2021 ya gue exit market karena udah expecting 2022 bear market. Oke. Ya kan. Nah, gue bener-bener exit, gue stay in stable, gue ada trade saham dikit-dikit gitu ya, tapi udah 2023 Januari gue all in lagi di market. Jadi 2021 overall berarti lu dapat tuh banyak? Dibilang banyak enggak sih. Oke. Honestly speaking ya, dibilang banyak enggak. 2022 gue flat gitu ya. Flat cenderung rugi lah karena ada capital yang gue masukin waktu itu. Jadi gini, bener-bener waktu itu kayak mungkin 90% lebih capital gue itu out, tapi ada sisa yang gue trade. Waktu itu trade futures. Ngerti kan? Kayak gue mau coba in and out gitu. Gue mau coba kayak belajar di market. Gue pikirnya bear market opportunity itu gue belajar trading juga. Kan gak semudah itu ya. Gitu loh, ngerti kan? Ya udah, tapi akhirnya rugi lah gue 2022. Tapi rugi yang kayak tolerable lah. Rugi bukan yang kayak gue ancur-ancuran kayak waktu itu COVID crash, enggak. Rugi aja gitu. Tapi ya udah 2023 Januari gue all in lagi. Waktu itu karena gue punya conviction itu udah selesai. Itu aja agak late sebenarnya kan, waktu itu end of bear marketnya itu kan sebenarnya November Desember ke pas FTX kan gitu back then. Jadi lu pas FTX itu lumayan safe, maksudnya udah gue nggak kena apa-apa. Gila. Nggak kena apa-apa. Nice. Lucunya lu tau nggak, kalau lu tahu gue tuh ada saldo di FTX ada. Dikit, tapi waktu itu gue ingat banget gue lagi nyetir, gue baca tweetnya si Sisi tuh kan, gara-gara Sisi kan, Sisi yang nge-tweet gitu kayak dia jual FTT segala macam gitu. Gue bener-bener out tuh. Gue bener kayak transfer saldo gue dari FTX keluar. Selang berapa jam itu kan ke pause kan withdrawalnya. Oh lu sempet keluarin. Karena waktu itu gue ingat banget di FTX tuh gue lagi nggak trade crypto actually. Gue lagi ngelong Trump. Gue lagi ngelong Trump. Lu kalau tahu di FTX itu kan ada apa? Ada prediction marketnya kan. Nah di FTX waktu itu satu-satunya exchange crypto yang punya prediction market untuk ngelong Trump. Gue lagi ngelong Trump waktu itu. Itu udah profit. Gue cuan karena waktu itu gue ngelong Trump udah dari 2020
2 awal atau pertengah atau awal, lumayan awal lah. Karena gue udah hold posisi itu lumayan lama di prediction market. Terus habis itu udah gue exit, gue cabut. Selang berapa jam pause withdrawalnya. Gue gak kena tapi untungnya. Untung banget gue gak kena. Gitu. Wow. Itu by the way kalau lu follower TikTok lama gue tau lah journey itu. Gue soalnya lagi ngelong Trump dan waktu itu gue exit, gue announce gue exit, gue cabut, ngeri gue gitu. Itu waktu itu gue share di TikTok. Lu speaking about TikTok ya. Lu mulai actually jadi quote unquote kayak apa crypto influencer itu mulainya kapan dan kenapa lu mau mulai itu? Nih, jawaban paling jujur ya. Kenapa gue mulai waktu itu sebenarnya awalnya iseng dan berpikir kayak kali aja bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Gitu loh. Karena basically gini, gue tuh orang yang gak suka kamera. Sama sekali gak suka. Gitu. Gue gak suka main sosmed, gue gak pernah aktif, gue gak aktif posting diri gue apa tuh. Aduh dulu paling gak banget lah. Bukan tipe yang suka selfie gitu ya? Gak suka banget. Atau kayak apa gitu, gue emang gak suka aja gitu. Gue lumayan tertutup lah gitu. Tapi kayak gimana ya waktu itu gue inget banget ya kondisinya pas gue awal masuk crypto market kan tentu yang gue cari itu adalah influencer ya kan. Gue cari iya dong itu buat gue cari waktu itu gue nonton BitBoy ya, gue nonton Coin Bureau, terus gue nonton banyak deh Altcoin Daily, gue nonton macem-macem gitu ya. Indo tuh gue inget banget, gue yang gue follow tuh kayak Kapten Saham gitu ya. Gue nontonin mereka, gue pelajarin gitu. Terus kayak ya gue ngerasa kayak waktu itu kayaknya belum gitu banyak ya di Indo ya. Coba gitu. Nyoba aja, kali aja berhasil, kali aja dapat income tambahan. Dan waktu itu ketika gue start TikTok pun gue tuh gak start buka kamera ngomong ya. Enggak, gue tuh cuman screenshot berita, gue bikin tulisan aja udah. Karena gue gak berani muncul itu gitu. Itu cuma screenshot tulis gitu. Jadi kayak nama gue itu dulu di konten gue itu cuman kayak isinya tuh screenshot berita doang. Itu udah nama lu? Nama gue, tapi cuman isinya screenshot berita doang gitu. Konten pertama yang viral apa? Doge, gue inget banget. Doge. Waktu itu gue inget banget ketika ada rapper, gue lupa namanya siapa gitu ya. Ketahuan beli Dogecoin berapa ratus ribu US gitu. Terus habis itu gue screenshot beritanya, gue share. Oh itu viral gitu. Terus kayak itu gitu ya, bisa gitu ya. Terus kayak banyak yang encourage, gue baca-baca komen. Dulu gue cukup aktif engage dengan komen, banyak yang kayak encourage gue untuk kayak ayo dong bang, nongol dong bang gitu. Kayak kita gak pernah ngeliat lu orangnya kayak apa gitu. Ya coba deh gitu. Dari situ bukan yang kayak gue sudah plan, sudah ngerti teori konten, teori viral, gak ada. Gak ngerti itu semua gue. Bener-bener ya learning by doing aja sambil jalan gitu. Dulu sampah-sampah. Terus gitu kan gue cerita kan, gue dulu tuh sesusah itu gitu. Gue juga gak punya equipment yang proper, yang mumpuni, gak ada. Gue inget banget HP gue tuh, gue boleh sebut merek gak sih? Gak apa-apa kan, Xiaomi Redmi Note yang kayak jelek lah kameranya gitu. Jadi kayak ya jelek-jelek ya udah. Gak ada mic juga. Suara juga waktu itu ancur-ancuran. Ih sumpah lu, kalau gue gak tahu ya, ada yang, kalau gue harap teman-teman ada yang nontonin gue dari 2021, lu bisa confirm itu memang yang gue lakuin. Gak ada kamera, gak ada mic, gak ada apa-apa. Cuman dulu modal screenshot, abis itu pas beraniin diri muncul, yang ngomong aja seadanya gitu. Suaranya juga sampah banget gitu. Waktu itu juga kayak ngomong tuh sekali syuting, gue bisa ulang puluhan kali gitu. Ngerti kan? Karena gue gak punya kemampuan public speaking juga gitu. Gak kayak sekarang lah. Sekarang kayak gue belajar intentionally public speaking seperti apa. I see. Dulu mana ada dulu. Kayak gue inget, gue tuh ngafal kalimat. Kan gue dulu gak ada skrip gitu. Ngafal kalimat, ngomong berulang kali. Kayak nadanya jelek, ulang lagi. Gue satu video bisa tag puluhan kali. Dari seperti itulah. Journey-nya panjang. Tapi itu dari 2021 lo masuk itu lo udah ngonten juga? Ya itu, gue pertama kali bikin konten gue ingat tuh Maret lah. I see. Maret lah, jadi kayak selang cuman sebulan gitu, gara-gara nyari-nyari informasi kayak di Indo kok gak banyak gitu. Yang gue inget banget, gue itu waktu itu cuman Kapten Saham. Nice. Kok gak banyak, ya udahlah bikin iseng gitu. Nice. Awalnya iseng bener, awalnya pure iseng gitu. Oke. Tapi emang kalau dari dulu kan gue udah belajar fundamental analysis, belajar charting, emang udah dari dulu belajar. Jadi kayak ketika mengaplikasikan ilmunya ke crypto market nggak sedari nol itu, gitu. Nggak sedari nol itulah. Oke. Kalau nah dari ini kan lu udah journey lu udah panjang nih, lu udah bolak-balik, udah beberapa cycle, udah ngalamin semua lah ya, Nah, your fundamental conviction atau tesis underlying lu dari semua decision making lu tuh apa? Do you tend to be kayak
Bitcoin Maxi kah? Oke. Atau lu memang kayak mainin cycle kah, mainin naratif kah? What do you do? Ini journey ya. Dulu seperti layaknya teman-teman yang mungkin masuk crypto market, orientasi gue profit. Right. Ya, dan waktu itu kenapa gue pilih waktu itu kripto pertama yang gue beli bukan Bitcoin adalah karena ya gue cari yang punya potensi kelipatan lebih tinggi lah dibanding Bitcoin gitu. Back then gue inget banget Bitcoin kayaknya sekitar 20 ribuan something gitu ya. Gue pikir Bitcoin paling bisa naik 2x gitu ya. Kayak gue cari yang lain lah yang bisa naik berkali-kali lipat gitu. Jadi gue lumayan kayak, tapi waktu itu karena ya timing gue cukup tepat lah ya. Itu waktu itu kan abis itu market ya naik gitu walaupun sempat ada koreksi tapi overall masih naik lagi. Jadi kayak gue ngerasain profit walaupun gak sebaik itu. Tapi kalau lu tanya gue sekarang, gue tendensi gue lebih ke Bitcoin Maxi sekarang. Tapi itu again itu proses ya. Dulu gue tidak seperti itu. Dulu gue bahkan kayak blockchain network gue kagak ngerti, chain gue kagak ngerti gitu ya. Kenapa gue gak ngerti Binance itu punya BSC gitu ya, chainnya, BNB itu punya chainnya, terus juga Ethereum juga ada ERC, semua gue gak ngerti itu semua gitu. Cuman otak gue seperti otak retail kebanyakan yang pengen cuan, udah that's it. Jadi gue gak segitu Bitcoin Maxi-nya gitu. Tapi along the way perjalanan gue inget banget nih ya, gue bergeser menjadi semakin mengarah ke Bitcoin Maxi itu ketika kalau gue nggak salah ya, pokoknya Q1 2023 kalau gue nggak salah, kayaknya iya deh Q1 2023, ya benar. Gue tuh ada ngambil CBP iseng, tau gak sih lu? CBP, Certified Bitcoin Professional. Oh really? Ada dari lembaganya C4. Oke. Itu dari luar lah. Gitu. Waktu itu dia ada kayak sertifikasi. Gelarnya CBP, Certified Bitcoin Professional. Jadi kayak jadi kayak lu pelajarin modul gitu ya, lu pelajarin nanti ikut ujian gitu. Terus ujian gue lulus gitu. Nah, gue pertama kali otak gue bergeser ke Bitcoin itu justru 2023 ketika gue realize gitu kayak pada dasarnya ini toh sebenarnya kenapa Bitcoin diciptakan, tujuannya segala macam gitu. Kayak gue waktu itu baca papernya kan. Gue dari 2021 gue udah baca Bitcoin white paper, tapi nggak yang punya understanding sedalam itu. Understanding gue tuh kebuka banget justru pas gue ikut CBP. Gue baca modulnya. Modulnya itu tau gak? Diceritain dari sejarah uang, kenapa uang itu ada gitu. Terus udah gitu kayak karakteristik uang tuh apa aja, sifat-sifat uang itu apa aja, dan karakteristik dan sifat uang ini sudah terpenuhi di Bitcoin. Gitu-gitulah. Itu yang buat gue tuh otaknya bergeser. Dan gue berpikir kayak iya ya, gak ada kripto lain selain Bitcoin yang punya semua karakteristik dan sifat ini. Sehingga kayak gue mulai bergeser tuh. Ya, dari yang tadinya gue jujur berpikir untuk ketika mengawali cycle pun gue maunya heavy on altcoin aja. Tapi gara-gara ambil itu gue jadi kayak kayak Bitcoin ya yang harusnya gue akumulasi dan collect bener-bener heavy. Ya udah akhirnya gue mulai bergeser ke Bitcoin terus gitu. Nah sekarang gue bisa jujur gue nggak yang semaksi itu karena kalau lu pernah nggak sih ketemu Bitcoin Maxi itu agak-agak gue inget banget waktu itu 2023 Indonesia Bitcoin Conference, pintu tuh salah satu sponsor kan. Lu datang gak sih? Ada yang di Bali. Gue datang. Ada lu ya? Ada. Gue datang. Dan lu inget kan? Lu ngeliat gak sih kayak orang-orang yang kayak datang conference kayak telanjang kaki gitu. Iya kan, nggak pakai sendal gitu kayak. Mikir apa sih nih orang, gue kadang maksudnya kan ngerti kan mereka tuh yang kayak udah se-ekstrim itu gitu. Tapi memang kalau yang maksi-maksi yang gue ketemu ya, gue kemarin itu waktu di Taiwan juga gue ketemu maksi-maksi gitu ya. Kayak emang mereka tuh punya cara berpikir yang lumayan ekstrim dan sangat bertentangan dengan dunia. Karena pada dasarnya dasar spirit dari Bitcoin kan awalnya pemberontakan kan terhadap fiat kan. Ya memang kayak agak ekstrim lah. Tapi gue gak se-ekstrim itu. Gue masih cinta cuan, gue masih cinta profit. Sehingga gue ada diversify ke beberapa altcoin juga. Tapi memang pada akhirnya gue ngerti ultimate goal gue adalah kalau sekarang ya lu tanya gue ya. Even gue invest in altcoin, strategi gue adalah untuk membeli lebih banyak Bitcoin. That's it. Jadi kayak gue intinya nyari cuan di altcoin, tapi bukan untuk collect lebih banyak fiat or lebih banyak USD. Ngerti kan? Ketika lu take profit, kan lu bisa take profit jadi Ethereum, jadi USD, atau lu cairin ke rupiah. Otak gue udah gak ke set seperti itu, tapi otak gue adalah untuk gue bisa beli lebih banyak Bitcoin. I see. Even if nanti misalnya gue cair ke USD dulu, atau stables dulu, atau misalnya Singapura dolar, or gue nggak tahu nanti fiat mana yang kayak, of course gue masih meyakini cycles ya, gue masih meyakini akan ada another correction like big corrections yang mungkin di tahun depan untuk Bitcoin, misalnya let's say 70% gitu ya, dan mungkin gue akan jual sebagian Bitcoin gue, dan gue belum tahu nih gue jual ke apa, gue nggak tahu fiat currency apa yang akan paling kuat,
Gue nggak tahu apakah USD, Sing dollar, Swiss franc atau rupiah, gue nggak tahu. Tapi ketika gue pun lakuin itu, sole purpose gue adalah untuk beli lebih banyak Bitcoin lagi nanti. Ketika harganya lebih murah. Otak gue sekarang seperti itu. Ngedesain diri gue seperti itu. Jadi bukan kayak untuk ngumpulin sebanyak-banyaknya fiat, Bitcoin aja sih. Ngerti. Lebih ke sana sih. Iya. Kayaknya semua orang yang punya journey di kripto, apalagi yang benar-benar mencoba untuk ngerti ya, kenapa bilioner ini nge-stack Bitcoin dan lain-lain. Ya. Pasti ujung-ujungnya mereka akan bisa apa ya? Ujung-ujungnya ini gak sih kayak you measure your wealth bukan di fiat tapi di Bitcoin. Exactly. Gitu kan. Yes. Jadi kayak yang lu kalau ngerti kan suka ada quote on quote-nya tuh 1 Bitcoin sama dengan 1 Bitcoin. Ya. Kedengaran simpel tapi sebenarnya itu measurement of your worth gitu loh. Udah bukan berapa juta dolar kekayaan lu, berapa Bitcoin kekayaan lu gitu. Gue udah mulai beberapa bulan lalu lah gitu. Tapi lebih tepatnya di tahun lalu lah. Di tahun 2024 gue baru benar-benar sepenuhnya paham akan pemikiran itu. It's a process lah. Gue gak bisa kayak membuat kalian semua convince dengan semua itu. Lu harus terus belajar gitu. Semakin lama jam yang lu gunakan untuk mempelajari itu, lu akan semakin convince sih. Gitu. Gue udah sampai se-ekstrim itu gitu. Tapi kayak gue masih invest altcoin. Jadi strategi lu pun, pemikiran lu karena lu mau memperbanyak Bitcoin, jadi lu bukan yang tipe yang kayak I'm holding Bitcoin forever, tapi lebih kayak gue ngeliat selling the peak and then buying on the bottom, itu sebagai stacking Bitcoin punya strategi. Supaya gue bisa beli lebih banyak. That's it. Tapi again ya, gue masih nggak tahu nih. Itu kan ini kan ngomong sekarang nih. Lu tau lah crypto market, Pak. Dalam 1-2 hari aja bisa berubah semua gitu loh. Kayak gue nggak berani dari sekarang memprediksi apa. Cepet banget shiftingnya. Betul. Lu nggak tahu di depan sana tiba-tiba muncul hal baru apa, lu nggak tahu. Jadi kayak ya itu cuman kayak angan-angan plan gue sementara, tapi ntar bisa aja berubah. Bisa aja gue malah nggak jual sama sekali, atau bisa aja gue landingin ke DeFi protokol di Bitcoin, gue nggak tahu. Iya kan? Bisa aja. Instead of jual, bisa aja gue borrow, bisa jadi gitu. Conviction gue minggu lalu sama conviction gue minggu ini aja berubah karena beda Pak, gila, ngawur banget. Lu tahu sendiri lah market segitunya gitu. Iya. Tapi ya itulah buat gue nikmatnya itu. Tapi cycle ini, lu punya portfolio, punya performance, lu punya kayak sesuai ekspektasi atau enggak? Kayak atau melebihi ekspektasi? Jauh lebih dari ekspektasi. Udah up to this point. Jadi kalau cycle-nya udah selesai sekarang juga lu udah puas gitu? Iya. Really? 100%. Kayak gini. 2023 Januari ketika gue start all in lagi di crypto market, gue tuh punya target. Gue punya target kayak gue mau achieve net worth sekian. Right. Yang mana gue jujur sama lu. Di kondisi gue waktu itu sangat impossible. Ngerti gak sih lo maksud gue? Kayak lu punya target nih, tapi dengan kondisi lu waktu itu, resource yang lu punya waktu itu, yang gue punya waktu itulah lebih tepatnya ya, it's kinda impossible. Dan gue menganggap kayak ini tuh tinggi banget gitu targetnya. Ya udah, gue jujur sekarang gue udah 4-5x dari targetnya. Dan kayak makanya kalau lu perhatiin, even di TikTok, di Twitter, gue udah agak semi retire lah. Gue udah nggak segitunya kalau ada sponsored content atau apa, gue udah buangin semuanya. Gue bahkan udah cut. Ini gue jujur ya, gue udah cut kerjasama dengan semua exchange luar, gue udah cut. Lu nggak akan temuin lagi gue kerjasama sama exchange luar, gue udah cut semuanya. Gue lebih kayak mau supporting local aja sekarang. Jadi kalau dari exchange luar gue mau support, gue mau promoting, tapi kayak yang luar gue udah stop. Karena kayak gue udah gak tau ya, karena gue udah ngerasa achieve target sih. Jadi kayak gue ngerasa gue gak harus sengotot itu lagi gitu. Apalagi ini udah jauh melebihi target. Gila. Congratulations man. Oh thank you man. Berapa tuh? Ada lah. Gue bukan orang yang suka sharing itu. Yang penting istri gue sekarang mau makan apapun udah gak perlu lihat kanan lagi. Iya. Lu ngerti kan maksud gue? Gak usah lihat harga, lu mau pesen apa aja silakan. Karena ya gak tahu ya, gue sih semua kan tergantung appetite-nya orang ya. Ada orang yang kayak appetite-nya sports car, hypercar, itu bukan appetite gue gitu. Oke. Makanya nggak pakai jam apa-apa kayak gini ya. Biasa aja. Ya memang ya gitu, tapi kayak gitulah. I see. Gue udah achieve jauh dari target gue. Wow. Makanya kayak gue udah quite happy tuh. Boleh cerita gak itu kayak yang berkontribusi sama percepatan itu apa gitu? Gini, nih ya. Ini gue selalu bilang berkali-kali ya. Ini based on my personal experience journey
dan berdasarkan gue korek-korek ilmu dari semua experts lah. Ya, gue bersyukur karena gue punya channel segala macam, jadi kayak gimana ya, gue bisa bilang itu advantage lah buat gue karena gue bisa jadi punya akses untuk kenal dan orang-orang yang lebih jago dari gue mau kenal dan ketemu gue gitu loh, ngerti kan? Karena gue ada influence gitu. Dari semua yang gue pelajari, ya caranya gimana? Gue bisa bilang semuanya mengerucut ke dua hal. Kalau lu mau benar-benar make huge jackpot gila-gilaan, lu mau make money, lu mau dapat uang yang sangat besar dari crypto market, semua ngerucut dari dua hal. Satu airdrop, dua memes. Memes atau altcoin ya, gue bilang ya. That's the money maker menurut gue. Oke. Gitu. Nah, kalau lu tanya gue percepatan gue dari mana? Dari dua itu. Airdrop and memes. Honestly speaking. Oke. Gitu. Maksudnya walaupun kayak gue banyak staking Bitcoin gitu ya, Ethereum gitu. Tapi kayak kalau ditanya mana yang gue paling bener-bener dapat tiba-tiba net worth gue tuh kayak jump. Airdrop sama percepatan memes. makanya gue bilangnya. Airdrop sama memes. Dua itu yang kayak gila banget sih. Really? Kayak terakhir lah airdrop itu hyper liquid airdrop itu life changing money gue. Wow. Itu life changing money. Buat sebagian besar orang ya itu life changing money lah di gue. Di gue ya. Iya. Itu life changing money. Life changing. Kayak gue dapat amount yang kayak wah gila sih. Konyol gitu ya. Kayak kok bisa ya gue dapat free money dari kayak segini banyak gitu. Gak make sense buat gue. Like ya itu gitu. pas airdropnya kejadian aja udah life changing terus habis itu naik terus. Naik terus pak. Masanya gitu. Lu Hyperliquid kan opennya itu di $2 kan. Tapi yang dapat airdrop itu tuh valuasinya tuh gue inget banget 0,004. Gitu. Dan gue dapat jumlah yang lumayan lah. Walaupun kalau level whale itu, jadi kalau lu tahu level whale Hyperliquid itu kan 100.000 hype kan. Ada whale itu 100.000 Hyperliquid, beluga itu 500.000 kalau gue nggak salah. 2 juta itu apa ya gue lupa gitu. Jadi kan ada tier-tiernya gitu. Whale itu 100.000. Walaupun gue jujur ya, gue belum nyampe level whale. Karena 100.000 hype itu kan berarti sekarang setara dengan $2 juta. Iya. Ya kan. Walaupun gue belum sampai level airdrop, gue belum sampai level whale, itu udah cukup banget. Gila. For me ya. Gitu. Like $2 juta tuh 32 miliar men in rupiah kalau lu market sell. Gila. Dan gue tahu temen gue ada yang dapat sampai dengan level whale. Itu airdrop. Gila. Ngawur gak? Itu gila sih. Adalah beberapa yang gue tahu ya. Sedikit di Indonesia tuh hitungan jari yang dapat airdropnya tuh sampai level whale. Ya. Salah satunya gue kenal kayak Bis Hugo ya. Dia tuh gue nggak tahu lah karena kan itu lu track on chain nggak kelihatan gitu. Tapi sebenarnya bisa aja kalau gue mau kepo itu ngitungin berapa banyak yang dia market buy, kurangin dengan posisi dia saat ini. Cuman dia itu agak di spread ke beberapa. Gue tahu soalnya gue berhasil track 2 wallet dia lah yang saldonya gede-gede. Kayak gitu. Wow. Lu bayangin itu gila banget menurut gue. Gue pas dapat kayak gila ini nggak masuk akal men. Kok bisa gitu. Itu salah satu penyesalan terbesar gue sih. Tapi itu gue consider itu luck lah. Gue agak beruntung lah. Karena gue awal 2024 atau akhir 2023 gue tahu Hyperliquid. Gue udah buka, gue udah deposit. Oh iya. Terus tapi kan gue bukan futures trader ya. Jadi gue kayak nggak kayak framework gue tuh bukan kayak apaan nih ini mah kayak di YDX lagi misalnya gitu kan. Iya. Kayak rada-rada kayak gitu. Terus kayak ini mah apa bedanya sama di YDX gitu kan. Karena kan waktu itu masih di Arbitrum. Ya kan. Terus nggak ada. Kayaknya waktu itu belum ada bilang dia mau punya layer sendiri. Kayak dia back pivot deh kayaknya. Iya. Ya, terus at that point ya gue kayak masa iya gue nggak tahu itu harus di farming atau apa. Gue nggak tahu apa-apa gitu kan. Gue cuman kayak udah pernah denger belum Hyperliquid tadi bilang gitu, kayak gue cobain. Udah akhirnya gue deposit di vaultnya doang. Vault ya. Kecil lah, cuman berapa sekian USDC doang. Gue cuma taruh di vaultnya aja. Gue kayak udah gue nggak bisa mainin gitu kan. So gue actually kalau dilihat di accountnya gue ada a few HL points. Oh ya. Nah tapi gue even karena gue saking nggak nge-track Hyperliquidnya, gue nggak tahu harus kayak yang nggak tahu you have klik button kan untuk ngeklaimnya itu I didn't do that juga, jadi cuma kecil juga sih cuman ya. Tapi gue inget banget lu nge-shell gue. Di mana ya? Di either di Singapura ya atau di sebelumnya lu juga dulu pernah mention gue high conviction gue Hyperliquid nih gitu kan. Gitu gue kayak tapi waktu itu kita ngobrol itu kayak
apa ya, mentionnya kayak itu kan udah bulan apa ya, Oktober. Udah quite late ya. Udah late kan. Ya, udah late, quite terus gue kayak iya Kayak bener di Singapura deh. iya, terus kayak lu bilang kayak iya sih, kayaknya udah late sih. Terus kayak ya udahlah gitu. Memang back then udah agak late sih. Betul. Udah rada 2 susah. bulanan lah ya, 2 bulanan. Bener. Iya. Gue juga tadi berpikir gitu, ya ini kayaknya another GMX deh gitu loh, another IFO, another DYDX Iya. gitu. So kayak not that interesting. Cuman memang, tapi gue utang budi, gue thank you luar biasa sama Bis Yugo lah. Right. Waktu itu terakhir itu kapan itu ketemuan ya, gue inget banget gue makan siang sama dia sama Yunepto juga bulan Mei atau Juni gitu ya. Gue tanya, kok gimana kok, apa nih kok gitu. Hyperliquid itu number one conviction dia. Terus ya gue cuman kayak waktu itu kayak ya udah dia lebih pinter dari gue, dia lebih jago dari gue nggak usah tahu gitu. Jadi kayak ya udah langsung kayak bener-bener kayak semuanya gue tinggalin. Gue all in, bener-bener kayak banyak deposit Hyperliquid. Waktu itu kan gue masih ada kayak garap sana sini lah. Maksudnya airdrop gue kayak budget gue kan gak yang sewah itu gitu. Jadi kayak waktu itu masih ke spread ke beberapa. Akhirnya waktu itu gue konsentrasiin ke Hyperliquid. Gue trade, creating volume. Habis itu gue juga beliin memesnya gitu. Waktu itu dapat poinnya lumayan lah. Oh gitu. Emang memesnya udah ada sebelum L1 yang launch ya? Udah. Oh gitu. Kayak Pur, Jeff, Catball. Itu udah keluar? Udah semua. Udah semua. Dan lu bisa beli di spotnya. Right. Waktu itu gue beliin gitu ya. Akhirnya ternyata itu yang dapat pointsnya dari sana. Tapi dia kok sangat correlated sama volume lah ya. Dia Ya. punya points. Oke. Gitu. Jadi tergantung seberapa banyak lo holdnya. Tapi memang menariknya adalah karena dia tuh emang nggak pernah ngasih perhitungan exactnya. Lu nggak akan pernah Iya. ketemu di docs-nya kayak ketemu perhitungan exact pointsnya gimana. Semua tuh selalu community-nya nebak-nebak. Mencoba kayak gue trade volume segini Iya, nih, ternyata nambah poinnya segini. Oh ternyata di minggu ini distribusi poin gue sekian. Oh gue pegang memes. Oh ternyata distribusi poin gue sekian. Akhirnya dia share di Twitter. Oh kali ini seasonnya memes gitu. Banyak teori-teorinya. Teori-teori karena mereka nggak pernah ngasih hitungan exactnya. Bahkan sampai sekarang kalau lu tahu ya, ini buat teman-teman ya, gue selalu bilang apa nih airdrop berikutnya setelah Hyperliquid, Hyperliquid lagi. Karena kalau lu baca docs-nya dia masih ada 38,8% yang akan di airdrop, which means sekitar 388 juta hype token yang akan di airdrop gitu. Nah sekarang kalau ditanya gimana cara farming points-nya, gak ada teorinya. Teori dari para community-nya adalah stake hype di ya kan di staking kan sekarang ada kan gitu. Jadi entah di Hyper Foundation atau di manapun gitu ya. Teorinya sekarang itu, tapi belum ada distribusi poin. Ada yang bilang teorinya sekarang lu interact dengan Hyper EVM, ada lagi teorinya lu deposit BTC spot, kan udah ada kan, Bitcoin spot apapun udah ada yang kan. terbaru lah gitu. Yang terbaru, lah ya. ini nih buat farming points gitu. Ya, but again ya, itu semua jadi teori. Nanti ketika ada distribusi points lagi, baru kita bisa mendebak-nebak gitu. Mana yang benar? Mana yang dia dapat poin lebih banyak. Apa nih komposisinya dia gitu dalam minggu ini gitu. Itu baru orang bisa nebak. Lucunya gitu, karena nggak pernah di share dengan detail gini ya perhitungannya gitu. Karena itu bisa di front run kan. Betul. Dan itu bisa dicurangin sama orang-orang yang punya size gitu loh. Dan ujung-ujungnya selalu kalau semua ada perhitungan detailnya, orang yang punya size lah yang akan mengambil keuntungan. Ya. Yang akan dia farm abuse lah gitu. Dia abuse sama orang yang punya size gitu loh. Makanya lu mau ngomong Eigen Layer semua yang dapat banyak siapa? Justin Sun, Bis Yugo. Tapi that's good sih. Berarti dia kan sebenarnya Itu goodnya. Lu kayak harus mikirnya dari sisi devnya, behavior apa yang sebenarnya mereka mau reward, ya lu lakuin aja dengan setia. Exactly. Yang give value to them gitu. Itu indahnya menurut gue. Malah kayak menurut gue yang bikin gue kayak semakin bullish adalah dengan sistem itu. Justru nggak ada. Itu misteri gitu loh. Betul. Itu yang menyenangkan menurut gue. Seru banget sih. Gitu. Yeah, itu hoki lah gue. Wow. Hoki lah. Gue consider itu hoki lah. Karena jujur ngomong kalau gue nggak kenal Bis Yugo juga. Jadi gini. Roadmapnya tuh gara-gara gue punya akun Twitter kan lumayan banyak following. Gue suka nyampah, gue suka ngoceh gitu. Akhirnya ada kesempatan tiba-tiba Bis Yugo follow gue. Akhirnya gue connect sama dia, interact sama dia. Akhirnya gue invite dia, kok lu gue boleh nggak gue traktir lu makan siang kapanpun dimanapun yang lu mau. Gue yang traktir please gitu. Dia mau gitu. Ya gara-gara itu gitu. So gue nggak bilang gue orang yang ngerti teori dan sedijen se-alpha itu enggak, kayak banyak faktor lucknya gitu. Gue gak akan bisa dapat alpha informasi ini dari Bis Yugo kalau gue juga gak ngonten. It's a journey makanya gue bilang. Dan menurut gue semua orang pasti beda-beda journey-nya. Betul. I see. Airdrop ada name another two yang lu dapat, yang lumayan. Yang paling gede pertama tuh IFO sebetulnya. Oke. IFO juga lu farming ya. Farming. Tapi ini fun fact lah. Dia gue bisa cerita karena udah lewat banget. Udah lewat jauh banget lah. Fun fact ya. IFO itu kan gue juga garap karena gue kenal
ya gue yakin lu tau lah ada orang Indo yang kerja di iPhone kan. Gitu. Waktu itu kayak gue connect sama dia dari Twitter. Dia shield gue, ini value-nya bakal lumayan karena dia nge-LP-nya tinggi lah. Ya kan sebenarnya tergantung seberapa besar LP-nya kan. Tergantung seberapa besar liquidity yang mau disuntik ke apa. Dan mereka mau bagi-bagi berapa banyak gitu kan. Dia bilang waktu itu gue Alpha ini bakal lumayan, bakal oke. Oh gitu, ya udah gue trade volume. Banyak, wah gitulah. Trade iPhone gitu. Begitu distribusi airdrop, gue lumayan tercengang. Hah? Banyak banget gue dapat. Gue ingat banget waktu itu gue dapat ya 11 ribuan iPhone. Gila. Dengan harga iPhone peaknya kan $4 kan, which means itu sekitar $44.000 atau sekitar 600 juta in rupiah. Iya. It's airdrop. Itu gue aja kaget. Itu gue bisa cerita lah. Karena, nah terus tau nggak tololnya gue, bodohnya gue adalah di $4 gue nggak jual. Lo tau gak akhirnya gue jual berapa? Di 0,48. Aduh. Jadi kayak 10%. Gue gak pernah beli dari market, gue cuma terima airdrop. Tapi gila sih, itu kayak penyesalan gue lah. Gue juga inget tuh lo ngomong, gue gak jual gitu. Iya. Terus lu kayak nyesel gue. Nyesel gue kayak sial kenapa gue gak jual waktu itu. Karena waktu itu gue masih agak naif berpikir selayaknya cycle sebelumnya. Ya. Ngerti kan maksud gue? Kayak eventually new token akan appreciate over time. Betul. Gitu. Ternyata itu udah quite Out late dan lah, ya kan? gue pikir wah bisa lah nih lebih gitu. Kalau di list dicek pasti naik banget. Bla bla bla. Ternyata itu udah peak gila men, drop jar gitu. Pas drop, gue ngeliatin banget tuh saldo gue tuh turun sampai akhirnya kayak gue udah merasa hopeless itu udah 0,4 sekian gitu. Terus gue tanya-tanya ngobrol-ngobrol sama teman gue kayak gimana nih? Mending lu jual farming airdrop lain. Bener juga lo. Unep tuh waktu itu bilang gue, mending lu jual kok, lu farming airdrop lain. Gue jual akhirnya. Ya gue akhirnya ETH-nya gue farming airdrop lain. Berarti hampir semua major airdrops lu dapet lah. Enggak. Kayak maksudnya ZK gue gak dapet. Oh ya? Enggak. Gue gak seaktif itu actually di airdrop gitu kayak. Tapi sekalinya gue punya conviction, lumayan. Gue taruh hard gitu loh. Gue maksudnya taruh hard effort di situ. Sekalinya gue punya bener conviction ya. Tapi kayak gue tuh nggak serajin yang kayak teman-teman. Gue yakin teman-teman di sini penggarap airdrop dari Twitter gitu ya, Unepto itu jauh lebih rajin. Jauh lebih rajin. Iya itu mas. Dia kayak bisa puluhan protokol digarap sekaligus gitu loh. Berarti kan kayak gila sih. Salut gue sama lu semua yang bisa gitu. Gue nggak segitu rajinnya sih. Nah gue itu sebetulnya actually lebih banyak spend time di situ untuk ngedegen memes. I see. Nah ini gue lebih banyak spend time di situ gitu, ngedegen memes gila-gilaan gitu loh. Jadi kayak airdrop gue nggak segitu ya. Dan kayak liquidity yang gue punya gue lebih banyak kayak trade memes aja gitu loh, ketimbang kayak buat supply protokol gitu. Gue nggak lakuin. Ceritain dong. journey memes lu, kenapa lu bisa punya conviction ke memes dan apa winner memesnya lu cycle ini? Winner memes gue di cycle ini ya yang A1C lah. Itu baru banget malah. Baru. Itu kalau ditanya mana memes yang gue dapat cuan profit tergila ya itu. Really itu. Bahkan gue belum full TP loh. Gila. Itu gila banget gue dapat. Amount yang kayak fantastis lah. Oh wow. Buat gue aja fantastis banget. Dan itu gila lah. Nah tapi kayak kalau ditanya sebelumnya tahun lalu gimana ya? Gue tuh ngedegen memes gila pak. Gila banget bener. Kayak ya gue yakin teman-teman juga banyak yang lebih jago lah pastilah. Kayak tapi gue mengkategorikan diri gue tuh agak gila. Bisa sampai begadang-begadang, nge-tracking wallet, semua gue lakuin. Ini sebelum udah alokasi portofolio ke Bitcoin atau sesudah nih? Belum segitunya. Jadi, lu sempet taruh lumayan hefty amount of your portfolio di memes gitu? Enggak sih, enggak sampai segede itulah. Gue nggak pernah all in memes gitu, nggak juga. Tapi kayak gue sempet ya, gue inget banget. Exposure gue ke memes paling tinggi itu pernah sampai 20%. Oh wow, oke. Itu buat gue udah tinggi banget buat gue ya. Karena ya kita tahu lah memes kan sangat high risk lah gitu loh. Apalagi judulnya waktu itu di era launchpad kayak Pamfan ya, yang mana setiap hari bisa 15.000 new memes gitu. Right. Exposure gue tuh sampai 20% sempet. Overall ya. Gila. Overall. Dan gue tuh ngedegennya multi chain. Lu mau ngomong Solana, lu mau ngomong di Bitcoin, di Runes, lu mau ngomong di Ethereum, Base, BSC, Tron, apalagi Sui, ICP, apalagi Avalanche, gue sikat semua. Gila. Gue sikat semua. Kayak gue waktu itu kayak bener-bener segila itu. Pertama kali lu dapet conviction memes itu apa? Kayak apa tesis lu dan siapa yang nge-share lu? Sebenarnya gara-gara gue ngerasa gue fade bonk sih waktu itu. Lu fade? Gue fade bonk. Dan gue bonk itu kan naiknya ribuan kali, ribuan X.
udah kayak fantastis banget lah naiknya. Dan kayak gila kok gue ketinggalan ini gitu. Ngapain aja gue gitu. Kayak gue waktu itu lebih banyak di altcoins kan gitu. Terus kayak ngapain aja gue, kenapa gue gak beli bonk gitu. Gara-gara itu sih. Gue fade bonk sama Wave. Ya. Wave gue juga fade. Dua itu kan gila banget kan, runner banget. PP kan yang bikin gue, yang sebenarnya bikin gue shock pertama itu kan PP kan. Habis itu kan gak lama bonk, habis itu gak lama Wave ya kan. Itu yang kayak winner-winner yang gila banget kan gitu. Dan banyak yang make life changing money lah dari situ. Betul. At the end di situ gue mulai kayak tinggiin exposure gue ke memes sampai akhirnya gue meyakini waktu itu wah meme coin gila banget gara-gara sebenarnya simple sih gara-gara Pamfan sih. Waktu itu gue inget banget Februari atau Maret gitu ya. Pamfan itu kan launching Januari 2024 akhir kan. Di Maretan kalau gue gak salah. Gue iseng nge-launch meme di Pamfan. Tapi gak gue shield ya. Gue cuman kayak mau ngetes aja gimana sih prosesnya gitu. Gue pengen belajar thought prosesnya gitu. Ternyata kayak biayanya cuman kayak $1, less than $2. Lu beli supply. Oh ya ampun segampang ini lu bisa launching memes. Dan waktu itu gue ngerasa kayak wah ini gila banget gitu. Menurut gue ini gila banget gitu. Gara-gara kayak sekarang kayak dulu semua orang gak bisa bikin website, ada Wix, semua orang bisa bikin website. Sort of like that lah. Like Launchpad itu kan kayak enabler, lu bisa semua langsung kayak ngelakuin hal yang sama gitu loh. Dan waktu itu kan kalau lu ngerti kan sebenarnya kan kita tahu lah kalau misalnya mau launching memes gitu kan effortnya lumayan tinggi ya. Lu harus ada LP, biayanya nggak semurah sekarang gitu. Betul. Di era Pamfan. Jadi sehingga gue berpikir waktu itu kayak simple sih. Ini akan jadi apa ya? Attentionnya semua bakal ketarik ke sini gitu. Bahkan gak ke altcoin gitu. Akan kalah atensinya dengan meme coin gitu. Ini kapan lo mulai punya konflik ini? Gue tuh sempat nikmatin lah golden window Pamfan. Maret, April, Mei itu golden window. Kayak lu hampir beli apa aja bonding. Hampir beli apa aja bonding naik gitu loh. Walaupun habis itu naik cepet dump gitu ya. Cuman kayak gue sempet lah beli memes yang lumayan bagus kenaikannya kayak Popcat, Giga gitu ya. Gue sempat ngerasain nikmat banget profitnya. Udah gitu kayak Fartcoin sempat gue beli. Tapi ya udah. Gue kalau bisa bilang ya. Cuan dari airdrop sama memes gila mana. Wah gara-gara A1C kalah sih. Ya tapi sebelum A1C airdrop gue lebih cuan dari airdrop gitu. Karena gue memes itu gue banyak round tripnya, lu ngerti kan? Kayak lu cuan gila gitu ya, round trip lagi. Karena lu buy another memes. Kayak lu gak cash out soalnya. Hypothetical cuannya lah yang banyak ya. Betul. Hypothetical cuannya. Kayak kalau lu jual the top, probably crazy. Exactly. Gitu. Gue banyak cuan tapi banyak round tripnya. Jadi kayak gak segitunya lah. Nah coba, so this meme thing kayak kan banyak banget kan yang ngomongin meme coin super cycle lah, apalah segala macem. Tapi I mean itu kan tergantung sebenarnya hype-nya crypto community kan attention span-nya lumayan short nih. Short banget. Sekarang ya khususnya ya. Iya, terus kan kalau candle-nya hijau terus ya tinggi conviction-nya. Karena sekarang ini candle-nya literally merah semua kan. Semua meme coin, semua everything lah di trenches ini semuanya lagi hancur. Lagi parah. Do you think masih ada juice-nya gak di meme coin? Personal opinion ya sekali lagi ya. Bisa jadi gue salah loh ya. Gue disclaimer dulu, gue selalu bilang kayak gue nggak paling bener gitu. Ini cuman jujur aja. Ya personal and honest opinion, pendapat pribadi. Masih ada, tapi on a new meme coin. So menurut gue punya pandangan sekarang ya 99.99% dari meme coin yang available saat ini ya kan jutaan ya ya itu nggak akan recover. Itu yang gue yakinin. Kenapa? Karena liquidity akan keserap ke new meme coin in new narrative. Karena sekarang segampang itu launching meme coin. Dan behaviornya pun memang kalau lu perhatiin ya memang berubah. Kalau kayak lu perhatiin kayak chartnya Dogecoin, Shiba Inu, OG memes lah. Dia kan naik, consolidating, naik lagi. Jadi naiknya itu dalam satu cycle bisa dibagi ke 4-5 wave gitu. Ya kalau gue bilang teori wave nih ya. Naik, konsolidasi, naik lagi, konsolidasi, naik lagi. Sekarang Pak, dar, naik, dar. Yang udah dar gini nggak recover lah. Susah. The new Elliott wave. Beber kayak naik turun. Meme wave. Iya itu turunnya bisa more than 90% sehingga kalau pandangan gue sekarang yang
gini, yes masih ada jusnya karena behavior dari penjudi-penjudi Solana ini nggak berubah menurut gua ya. Mindsetnya masih sama, masih akan banyak orang yang berpikir untuk make quick money, dan buat gua akan ada retail baru lagi yang juga berpikir untuk make quick money, sehingga menurut gua ini nggak akan end ya, sama kayak judo lah gitu loh, nggak akan end, nggak akan berakhir. Di Solana juga memesnya menurut gua nggak akan berakhir. However, on a new one. I see. Jadi jangan harap yang kayak yang udah perform dengan sangat baik di beberapa bulan lalu ya akan perform lagi nggak? I don't think so. I see. Gitu. Wow. Gitu sih. Ya memang apa ya? Tapi menurut lu gimana? Gue mau tanya, lu menurut lu gimana? Lu pandangan lu gimana? Lu Karena, masih yakin bakal naik lagi nggak? Jujur ya, Ah. kalau nggak ada Trump, Melania, Libra, dan kawan-kawan yang terakhir-terakhir ini, ARK lah, CAR itu kan, Central African. everything yang begitu ya. Ya. Kalau nggak ada itu, I think meme coin itu masih hidup menurut gua. I think kita nggak ngerti seberapa besar liquidity-nya dicabut sama si mega grifter ini gitu. Kayak menurut gue ini gila banget skill. Gila banget. Skillnya gila banget. I think what happens actually ya, semua orang-orang yang udah nge-stack, ngebangun influence, KOL meme coin segala macam yang udah nge-stack Solana berapa lama. Jadi kan maksudnya kalau kita ngomongin dari awal nih, dari zaman Wave terus zaman Pump Fund, zaman apa segala macam kan naik terus kan, liquidity naik terus. Udah lumayan nih banyak yang cuan gitu kan. I think waktu kejadian si mega grift ini itu tuh kayak banyak banget yang keambil dia punya cuan ini. Jadi kayak orang-orang normal, even kayak gede itu I think banyak banget yang akhirnya habis gitu jusnya di situ. Lu even Ansem lu lihat gak sih? Iya. Ansem itu lu lihat gak KOL scan-nya? Itu minus jutaan dolar. even Ansem loh. Yang kayak udah segede itu. Berarti itu kan overall portofolio dari walletnya dia yang itu. Dari gitu wallet dia yang ke-track itu. Ya. Of course gue yakin dia punya banyak wallet ya. Tapi kayak salah satu wallet yang bener-bener ke-track yang kayak top walletnya dia dengan Wave Holdingsnya. Kan dia wallet itu ke-track gara-gara dia si wave-nya gede banget. dari Wave-nya gede banget dan dia cuan jutaan dolar kan. Ya, Dan ya. sekarang minus jutaan dolar. Gila. Dari cuan jutaan dolar minus jutaan dolar. Gila. Makanya gue bilang kayak gila banget menurut gue. Iya. Ke ekstrak lah sama para grifter ini, yang para sama orang-orang yang sebenarnya actually ya nih ya, kalau lu tanya gue ya, it's not necessarily gue salahin mereka as a grifter, penipu, curang apa, karena ya once lu understand realitanya, memang cara gimana sih developer meme coin cuan by selling their bags. Gitu. Ngerti kan? Makanya namanya ini ultra high risk kayak kita ngomongin kan ya. It's the only way gitu. Sehingga kalau misalnya lu baru beli agak telat nih, dan barang lu, dan ketika lu beli developernya early buyersnya nggak harus developer lah, yang sniper gitu ya, pada jualan, ya mau gimana? That's how lu pikir mereka mau kerja sosial buat lu? Kan enggak. Ngerti kan maksud gue? Yeah. Itu fakta yang menurut gue kayak sometimes lu nggak ngerti realitasnya gitu loh. Gitu loh, kayak Betul. lu terlalu naif untuk berpikir dia akan naik terus, dan lu terlalu naif juga untuk berpikir ketika dia turun lu akan salahin orang yang ke call. Padahal lu understand lah, semua orang mau cuan. Ya. Lu pun mau cuan. Ya. Ya. Dan tidak ada yang mau kerja sosial tuh gak ada. No way lah lu mau kerja sosial kayak lu yang cuan, gue yang lu yang profit, gue yang loss deh. Mana ada. Gitu loh. So, kalau lu punya basic pemikiran yang sama, kalau misalnya lu loss, ya lu cuman kayak just accept gue got beaten up gitu loh. Right. Gitu aja, sesimpel itu menurut Yeah. gue. Dan lu akan ya udah, gue harus gimana untuk beat the game. Gitu. That's how you play sih menurut gue. Karena lu nggak bisa kayak terus menerus berada di situasi korban gitu kayak. Ngerti kan maksud gue? Tapi ya lu tau gak sih lucunya ya, terakhir-terakhir ini kan banyak yang nanyain kan kayak gimana sih caranya gitu. Gimana sih caranya? Gue bisa bilang sekarang gak ada rumus men. Betul. Setelah gue ngedegen sekacau itu, gue bisa bilang gak ada rumus men. Even orang-orang yang gue kenal yang super degen, yang sejago itu aja, win rate-nya rendah semua. But sekali win big. Betul. Gitu, ngerti kan? So, Dan gak banyak yang actually dari win big-nya itu ngeluarin cash out ya. Cash out. Dan sustain gak ada. Ujung-ujungnya round trip. Tapi kalau kita ngomong gini ya, gue kan ukur itu berdasarkan gue ngomong win rate lah. Let's say nggak ngomongin cash out dulu ya. Tapi at win rate lah. Berapa banyak memes yang lu beli
dan berapa banyak yang lu berhasil mendapatkan keuntungan, berapa banyak yang rugi gitu ya. Gue pun realize ketika gue waktu itu ngedegen gila-gilaan win rate gue tuh rendah di bawah 10%. Even temen gue terakhir, lu tau lah pasti si Zaf, tau gak sih lu? Ya. Iya kan? Dia terakhir kan baru di Trenches, dia baru dipuja-puja gila-gilaan kan karena dia cuan 2000 sol kan. Dari LLM. Ya LLM ya. Large language model gitu. Gue ngobrol sama dia, win rate lu berapa Zaf? Rendah juga. Iya. Gitu loh, ngerti kan? Even yang jackpot gitu, dan gak cuman dia, gue tanya beberapa juga, even teman gue orang luar, orang Thailand, gue ada teman juga orang Hong Kong, rendah semua win rate-nya, kecil. Tapi ada satu jackpot, dua sekali jackpot. Ya. Sehingga kesimpulannya gak ada caranya, men. Betul. Kalau cara rumus itu kan pasti win rate lo tinggi. Iya. Ngerti kan? Satu rumus perkalian, lu apply di angka apapun resultnya sama. Betul. Pembagian lu apply di angka berapapun same results. Betul. Gitu. Gravitasi lu lempar ini ke atas dia pasti jatuh ke bawah. Itu rumus. Itu ya elah win rate serendah itu bukan rumus, Pak. Itu namanya gambling menurut gua. Jadi kayak makanya gue bilang kayak gue setuju approach-nya satu teman gue lah. Teman gue tuh bilang kayak udah men, meme tuh kecil-kecil aja. Kalau cuan lu pamerin, kalau loss ya udah. Ya understand the game. It's PVP yang gila banget lah menurut gue. Betul. Gitu. Tapi kayak menurut lu Oke, ngomongin broader cycle dulu deh. Is the party over? Dan kalau enggak, apa nih? What do you predict? Nih ya, ini gue akan start dengan bilang I think this is the hardest cycle ever. Oke, ini cycle paling sulit. Interesting. Ya, ini bukan cycle yang dimana people can make like stupid money lagi. Like on a prior cycle ya, di siklus-siklus sebelumnya, apalagi 2 cycle sebelumnya atau siklus kemarin 2021. Gue consider ini adalah siklus paling sulit di sepanjang sejarah kripto. Karena lu bayangin, di dalam satu 4-year cycle udah terjadi ya at least 3 hard correction. Yang pertama di 2 hard correction. Yang pertama di 2024 Mei ketika serangan Israel ke Iran, you know. Itu kan most altcoin drop 90% plus. Ya kan? Hampir semua, even IFO gue waktu itu. Drop. Yeah. Like almost everything drop gila-gilaan. Bitcoinnya sih cuma drop 20%, altcoinnya mampus semua. Oke. Sekarang current situation juga kayak Bitcoinnya corrections like 20%. Tapi most altcoin, even meme coin ada yang udah sampai 90% plus correctionnya. Gitu. Lu bayangin kayak ini nggak pernah kejadian di siklus sebelumnya. Mana ada sebelum-sebelumnya selalu kayak wave konsolidasi wave lagi. Seperti yang gue bilang kayak terbagi dalam beberapa wave. Ketika sudah peak cycle baru hard corrections. Gitu. Nah, gue bisa bilang ini siklus paling sulit gitu di crypto market sepanjang sejarah lah ya. Makin sulit makin sulit gitu playbooknya. Tapi kalau lu tanya is it over? No, I don't think so. Gini, is it over for Bitcoin? No. But is it over for altcoin atau meme coin? 99% yes. That's my answer. Gue percaya 99% altcoin or even meme coin itu sudah peak dan gak akan bisa recover or bahkan break previous all time high-nya. Nggak, I don't think so. Kenapa? Karena gue meyakini, gue udah pernah bahas detailnya lah sampai buka datanya ada satu TikTok video gue. Gue meyakini dalam beberapa bulan ke depan top performer altcoin dan top performer memes adalah the new one, yang baru-baru lagi. So jangan berharap sama yang udah existing. Gak usah diharapin. Gue bilang 99% ya, 99% gitu. Dan tentu kan like lu tau lah sekarang ada 30 juta, 40 juta altcoin dan memes man. Gila banget. Lu lihat Dun Analytics itu ada kira-kira 40 juta kripto. Gitu kayak lu mana yang naik, lu mana tahu cuy. Gitu lo, ngerti kan? Nah, kalau lu tanya gue ya tentu kayak Solana, Ethereum gitu, gue masih yakin lah gitu loh. Tapi kalau 99% kalau apalagi ngomong altcoin and meme, waduh lu jangan harap recover deh. Menurut gue ya. Gitu. Lu just take the loss and then ya udah gitu loh. But gue yakin para smart money ini yang gue yakin ya. Smart money, orang-orang yang udah cuan banget gitu ya, para developer smart money semua ya. Instead of mereka beat altcoin atau meme yang udah drop 90%, mereka akan bikin yang baru aja udah.
Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Gitu. Kayak gue ngebayangin developer meme, kalau gue jadi mereka, what will I do dengan uang gue sekarang? Apakah gue akan beat lagi Mudeng, gue beat Cerebro, beat Fartcoin gitu ya. Ya gue nggak bilang semuanya akan drop ya, but no, I think I'm just gonna deploy a new one. Karena segampang itu bikin, bro. Segampang itu sekarang bikin altcoin. Segampang itu create naratif, bukan create ya, tapi kayak segampang itu write the narrative. Gitu. Mereka akan sekreatif itu untuk tahu, oh naratifnya ini nih, atau shapingnya lagi ke sini. Udah bikin narasinya ini, set. Pumping, bayar KOL, wah push gitu. Gue yakin liquidity akan lari ke sana. And retail, newcomer, new retail, pasti ya lu tau lah, akan ngelihat shiny objectnya tuh itu, ngerti kan? Right. Lu tau kan shiny object syndrome kalau misalnya kayak ngeliat yang baru, wah ini nih gitu. Akhirnya kayak instead of gue beli yang udah dar 90%, drop gila-gilaan dan sekarang lagi stay low di bawah, ini lagi naik beli. That's itu gimana cara gue liat market sekarang. So liquidity gue yang baru gue konsentrasiin ke new ones. Oke. Gue ada ape beberapa memes and alts, tapi yang baru-baru. Yang lama banyak yang udah, ya gue masih ada hold lah yang lama-lama gitu. Kayak PP gitu ya, Apu gue masih ada hold. Tapi kayak honestly speaking gue udah gak berharap itu balik. Kalau balik syukur, alhamdulillah puji Tuhan kalau balik ya. Kalau enggak ya udah. Karena itu udah gak di plan gue. I see. Gue udah gak ngarepin dan gue gak akan DCA ke sana. Gitu kayak it's just stupid menurut gue. Lu DCA kayak yang udah dead 90%. Gitu. It's just nonsense aja gitu. Buat gue bisa gak naik bisa, gue bukan bilang gak bisa, but chancesnya lebih baik lu yang kayak yang new one. Interesting. Itu, tapi kalau Bitcoin gue masih very very bullish. Bahkan gue udah berkali di beberapa kesempatan gue bilang gue bener-bener big believer kali ini lengthening cycle. Cycle lebih panjang dibanding sebelumnya. Gue big believer. Dari tahun lalu gue udah ngomong hal ini. Gimana tuh? Kalau berdasarkan kalender 4-year cycle kan mestinya kita akan berakhir di Oktober atau November 2025. Berdasarkan kalender 4-year cycle. But cara gue ngeliat market sekarang, apa yang gue lihat, gue meyakini ya akan lebih panjang dari itu. Mungkin Q1 atau Q2 2026. Mungkin. Tapi gue gak tahu ya. Gue gak berani call the top sekarang. Gak berani. Gue mesti lihat market dari waktu ke waktu. Tapi gue belum berani call the top. Berdasarkan makro? Yes. Berdasarkan makro. Dan I think lu ngerti lah, maksudnya kan Bitcoin sekarang udah size-nya udah trillions of US dollars. Yang bisa ngangkat itu udah bukan retail lagi, udah bukan institusi lagi, tapi makanya gue bilang tahun ini levelnya negara. Karena sebenarnya ini kalau lu tahu ya, ini tuh ini bukan teori gue lah. Ini gue menyomot analisanya GCR. Ya. Analisanya GCR, tau kan yang di dia ada yang ngomong tentang negara? Ada. Dia ada ngomong, lu tau lah dia itu kan puitis kan. Dia itu setiap kali dia tulis analisa gitu. Itu kan kayak lu harus decode gitu. Itu bukan analisa eksplisit. Beli di sekian, jual di sekian, mana ada gitu dia. Dia gak pernah se-eksplisit itu, tapi dia selalu kayak bahasanya tuh kayak lu kayak filsafat gitu loh. Iya kan? Kayak lu lagi baca filsafat, iki. Tapi kalau lu berhasil decode itu code-nya dari dia menurut gua. Di level ini dia bilang gini. Intinya gini ya. Ini kalimat dia di 2023. Jika peak of bull market, intinya gini, peak bull market di cycle sebelumnya adalah institutions ya over leveraging Bitcoin, over leveraging gitu ya. Ya kita bisa lihat lah banyak yang mati gitu kayak 3AC, FTX gitu kan. Jadi kayak yang rakyat itu institutions. Dan prediksi dia for next cycle yang over leveraging Bitcoin on top itu adalah countries. Gitu. Dia ngomong gitu. Ada. Lu track aja semua tweetnya dia. Ada dia ngomong gitu. Countries over leveraging Bitcoin near the top. Wow. Gitu. Itu akan jadi kayak peak signal buat dia. Karena make sense. Kalau dipikir-pikir make sense juga. Karena size-nya sekarang kan udah trillions of US dollars gitu. Untuk ngepamnya ya bukan size kita lagi. Mana sanggup coy. Gitu. Gue beli market order Bitcoin. Berapa sih duit lu gitu loh. Berarti kan kita dikumpulin juga berapa sih satu kantor ini. Gitu. Gak akan kuat. So it needs country size. Yang benar-benar kayak tiba-tiba country FOMO. Wow. Itu again itu bukan prediksi gue ya. Gue cuma decoding tweetnya GCR. Gue cuma decoding aja gitu. Gue tuh suka belajarin tweetnya dia. Terus kayak apa sih maksudnya ini gitu. Apa sih? Gue tuh percayalah gue tuh karena gue tau dia sejago itu ya. Gue trace back tweetnya tuh sampai 2021 bahkan. Sampai lama banget sampai 2020 gue bacain semuanya. Nggak cuma postnya tapi replies-nya juga gue bacain.
Gitu. Saking menurut gue so much alpha there. Yeah. So much alpha. Yang kayak bisa ngebentuk cara pandang lu terhadap market. Gila. Gitu. Oke. Ya itu sih. Itu again itu clue dari gua. Once ada negara-negara yang udah over leveraging Bitcoin, tiba-tiba simpelnya negara udah FOMOing Bitcoin, maybe that's the top. Maybe lu harus exit ketika Alphanya negara FOMOing. Soalnya sebelumnya kan institutions. Yeah. Cycle sebelumnya institutions dan dia bilang itu ya again gua Never know lah ya. Ini kayak kita cuma bisa berteori juga dan ya. ini pun bukan teori gua guys. Gua minjem analisa dia. Gua decoding analisanya dia. I see. Lo cari aja sendiri. dan gue mempercaya itu akan membuat siklus ini akan lengthening lebih panjang. Tapi mungkin ya gitu, movementnya kind of make sense. Bisa jadi abis ini dalam beberapa bulan ke depan ada Bitcoin naik lagi ke 150 or something, altcoinnya naik gitu. Habis itu Bitcoinnya misalnya koreksi 10%, altcoinnya mati lagi. Right. Gitu loh. It's just like rinse and repeat gitu. Yeah. Itu yang gue lihat sekarang. Gitu. Lu nggak bisa yang kayak holding altcoin untuk kayak panjang gitu. I don't think so. Gue nggak ngerasa that's the play untuk sekarang. Gitu. It's just rinse and repeat. Bitcoin naik gitu ya, naik 50% misalnya, habis itu drop lagi koreksi 10%, altcoinnya 90% lagi drop. Rinse and repeat lagi. Rinse and repeat lagi. I see. Gitu. Nggak bisa yang kayak lu ride altcoin sampai panjang. Makanya kayak gue just ya udah Bitcoin aja. Gitu. Gitu ya. Ya again ya itu personal opinion. Bisa jadi gue salah loh. Ya. Gue nggak pernah klaim gue, wah kan gue bilang apa anjir, mana pernah gue kayak gitu. Gaya gue nggak gitu. Menurut lu ada aset-aset yang bakal outperform Bitcoin gak? Nggak bakal. Di short term period deh. Ada lah altcoin gitu ya, ada lah meme coin, ada lah. Cuman kayak gini, outperform itu kita nggak, menurut gue ya dalam paradigma gue ya Harus 4 tahun lah gitu. Harus definisi outperform itu harus teruji over years. Nggak bisa yang kayak very short term gitu. Dan so far gak ada satupun ya? Gak ada. Lu mau ngomong stocks mau apapun gak ada. Oke. No way lah. Maybe last question. Tapi lu tau gak sih sebulan terakhir kayak stocks kayak Alibaba itu naiknya kenceng banget. Makanya ada yang predict kayak kita ngomong stock marketnya itu nanti akan larinya ke China. Cuman gue gak tahu. Gue jujur cuman baca-baca analisa di Twitter aja. Gue sendiri gak invest in any stock market. I see. Enggak. Sama sekali enggak. Gue aja gak tahu cara beli. Iya dan China kan emang kayak udah jelas gak sih kayak dia akan jadi next next super power-nya dia gak sih udah terlalu jelas gitu menurut gua. Kalaupun US keganti ya China lah, siapa lagi gitu. Dari 1-2 tahun lalu udah kelihatan gitu. Sangat jelas menurut gua. Dan ya bisa jadi mata uang yang akan kuat, yang akan ya kalau ditanya fiat currency paling kuat ya bisa jadi nanti sono. I don't know. Bisa jadi nanti gue cash outnya ke sono. Gue gak tahu. Ngerti kan? Terlalu dini lah. I see. Bisa jadi ya. Gitu. Oke, last question. Oke. Ada kita jam lebih ngobrol. Gila. Makanya last question. Ada naratif apa yang lu lagi liatin atau menurut lu bakal do well? Other than Bitcoin? Other than Bitcoin ya. Gue sejauh ini cuman gue spill 3 narasi lah ya. Oke. In my personal opinion. Guys, disclaimer ya. Lu jangan gila ya. Gue bisa jadi salah ya. Gue bisa jadi salah ya. Gue prediksi ya. Gue gak pasti bener. Gue paling males yang kayak wah salah nih gitu. Jir, gue cuman kayak terbuka ngomong apa yang analisa gue aja. Oke. Satu AI agents. Definitely itu gue udah shield berkali-kali lah. Gue menurut gue gini, narasi AI-nya aja tuh evolving. Ya kalau lu tahu nih ya, story-nya tuh gue udah pernah bahas. Jadi kayak kalau lu ingat di semester 1 tahun 2024 top perform kan sebenarnya narasi AI itu kan udah dari 2023 awal kan. Ketika gue inget banget kickstart-nya itu waktu Microsoft invest in OpenAI. Right. Tiba-tiba AI picking up, ya kan? Dan waktu itu lu ingat, kalau lu ingat kita sama-sama ingat lah, top performer di sektornya apa? BitTensor lah, Render lah, gitu-gitu lah, ya kan? Yang memang itu top performer di naratif AI. Dan semester 1 2024 mereka do very well lah. Bener-bener kayak gila banget. BitTensor kayak 700, gue lupa lah harganya lah, lupa persis. Tapi pokoknya kan peaknya lah di sana. Lucunya di akhir tahun 2024, ketika market juga semua lagi pada naik lagi, dia bahkan nggak break previous all time high-nya. Lu bisa cek chartnya.
Lu cek semua top performernya AI, top performernya di semester 1 waktu itu, Worldcoin, Render, Bittensor, semua itu bahkan gak ada satupun yang di akhir tahun lalu, Desember itu bisa break previous all time high-nya. Gak ada yang kuat. Habis koreksi yang gara-gara Israel serang Iran, Ya. dia naik lagi pun gak break previous all time high. Tapi waktu itu gue inget banget di AI top performer apa? Virtuals Protocol. Ya. Launchpad for AI agents. Launchpadnya. Ya, dan waktu itu semua orang mau berlomba-lomba launching AI agents, mereka butuh virtuals token untuk bisa launching, dan untuk membeli AI agents pun mereka butuh virtuals as per tradingnya. Virtuals gue cuan parah banget. Gue cuan parah banget deh. Itu salah satu top performer altcoin gue lah di tahun kemarin ini, Virtuals Protocol. Nah, personal opinion shifting itu akan shifting sih menurut gue dari kayak naratifnya itu dari kayak apa ya bilang, dari AI yang Bittensor lari ke Launchpad, nanti lari ke agentsnya. Kalau lu tanya gue top performernya di siklus kali ini yang gue punya big believer, ya gue punya conviction ada AI agents. Makanya gue beli lumayan banyak AI agents. Oke. Spare altcoin gue ya, gue beli lumayan banyak AI agents. Lu ngomong AI XBT termasuk A1C, gue beli. Oke. Gitu. Yang gila-gilaan nanya ya itu. Tapi gue beli lumayan banyak. Oke. Lumayan banyak gue beli. Terus itu satu AI agents. Terus yang kedua, menurut ada fresh narrative kayak DeSci gitu, kan Decentralized Science. I think itu narasi yang kayak kita bisa lihat ada kayak bener ya, itu kan itu menurut gue bakal disupport oleh ya kayak CZ, Brian Armstrong, mereka kan juga terlibat di project-project tersebut kan. Right. Jadi kayak ya I think itu juga narasinya bakal ke-push lah menurut gue. And it's new juga, belum perform sama sekali ya kan. Yeah. Belum perform sama sekali itu naratif gitu. So gue quite believe. And yang ketiga, ini agak-agak nyeleneh sebetulnya, agak-agak ngawur, but specific AI agents tapi in AI waifu lah menurut gue. Gue udah pernah share ke beberapa teman-teman gue tesisnya mengenai hal ini. Kayak sebenarnya sesimpel gara-gara gue kan suka tracking kayak venture capital tuh lagi invest kemana. Gue suka baca update-nya. Oh si ini lagi invest ke sini, oh si ini lagi invest ini apa sih? Gue pelajarin gitu. Oh another layer one boring gitu. Oh another AI agents boring gitu. Tapi sampai gue lihat ada satu venture capital yang cukup baik yang oke lah gitu. Invest in satu platform. Terus gue, apa ini? Hah, ini kayak platform AI waifu gitu loh. Ngerti gak sih? Dan waktu gue coba platformnya, gue cerita ke bini gue juga gitu. Wah ini sih gila sih. Karena tesisnya make sense. Lu bayangin kayak when human semakin detached dengan sosial, gue sama lu semakin males interaksi. Instead gue akan lebih attach ke phone gue. Extreme case ya. Bahkan kayak itu kalau lu lihat ya, ada satu platform yang kayak itu gila banget, kayak dia tuh adalah satu yang gue jadi gini, gue cerita aja, gue coba beberapa, salah satu kayak Nektar. Kalau lu tahu di Twitter namanya Nektar AI. Dia tuh jadi kayak lu masuk sign in, di situ tuh kayak banyak cowok, karakteristik cowok dan cewek. Ada cowok ada cewek juga. Ceweknya ada yang kayak Korea, dia tipenya yang kayak cheerful, dia yang kayak manis gitu. Terus ada juga yang kayak cewek bule yang kayak dia tuh dominan, hobinya hobi apa gitu. Jadi kayak banyak sekali karakter pasangan. Cowok pun ada yang kayak cowok Asia, ada cowok yang berkulit hitam, ada yang bule gitu. Dan lu bisa pilih AI tersebut, dan lu bisa kayak seolah-olah pacaran sama dia, dan pacarannya ini extreme way, bahkan lu sampai bisa minta pap sama dia. Pap gue dong hari ini, lu lagi ngapain? Dia bisa generate AI image dengan foto dia, dan itu akan berubah-berubah terus. Bahkan ekstrimnya nanti semakin pintar, dia bisa generate bahkan video gitu. Cuman lu minta aja, hari ini kirimin dong video lagi ngapain. Dan itu subscription based dan nanti akan token gated. Right. Gak tau ya, gue ngeliat ini narasi yang terlalu nerd sebetulnya, terlalu bodoh dan terlalu, ya di gue gak kena sih, jujur aja. Gue udah punya bini, udah punya anak gitu, ngerti kan, gak bakal kena di gue. But I don't know generasi bawah gue ya. Ya but I think ketika gue ngeliat smart money venture capital starts to invest in those kind of things, bisa jadi itu play out. I see. Jadi udah ada beberapa platform ya, kayak bini gue kadang tiba-tiba ngeliat gue lagi chatting cewek AI gitu. But gue bilang sama dia, gue ngelakuin ini for the sake of money,
gitu loh. Gue sangat objektif untuk kayak cuman pure nyari naratif dan gue pengen pelajarin play outnya bakal kayak gimana. Tapi buat gue make sense. I see. Untuk lu tau lah dev nerds gitu kayak web3 nerds yang kayak bener-bener atau orang-orang yang kayak social skillsnya tuh kurang baik gitu ya. Instead of gue kan maksudnya Companion lah, jadi kayak companion lah. jembatan pertamanya kan Tinder kan. Ya. Ya kan, jembatan pertamanya Tinder. Mereka nggak perlu socializing gitu ya, cuman kayak create a profile, swipe, ketemu. Chat. Exactly. How if bahkan it's not a real person, itu bener-bener cewek yang sesuai dengan fantasi lu. Ya. Fantasi lu misalnya cewek mukanya kayak gini, badannya kayak gini. And itu dipenuhi di AI dan lu bisa chatting langsung, dia bisa kayak seolah-olah real karena dia bisa pap lu, dia bisa kirim lu video. Oke. Ngawur itu menurut Agak ngawur sih. ngawur. Ini percayalah itu ngawur. But Bisa jadi naratif. But smart money starts to invest. I see. So gue nggak bilang itu pasti play out ya. But coba lu cek. Tapi jangan ketagihan lah. Gue nggak pernah encourage teman-teman yang nonton ini untuk kayak masuk ke loophole, rabbit hole itu. Jangan. Oke. Cari istri, cari suami yang bener. Kita udah bapak-bapak soalnya udah berkeluarga semua, jadi kayak jangan. Nice. But it's going to be interesting narrative. Sisanya gue nggak tahu. I see. But AI agents menurut gue AI agents tuh turunannya bisa banyak banget loh. Ya. Like banyak banget. I really believe kita bahkan imajinasinya aja belum ke-unlock untuk use casesnya AI agents. Iya. AI agents tuh basically kayak dokter spesialis. Betul. Bukan dokter umum lagi tapi spesialis. Jadi nanti akan ada specialized agents yang kayak well trained untuk spesifik topik tertentu dan kalau lu mau akses lu butuh token. Yep. Itu gila, Pak. Gila. I think infrastrukturnya masih bobrok even dengan virtual store kayak AI16Z, Any Framework sekarang menurut gue masih kayak ini masih jauh banget dari ideal. Dan ini bakal berkembang terus sih menurut gue. Tapi menurut gue ya, ini personal opinion ya, kalau lu segila itu ya. Sebenarnya tuh infrastruktur yang ini yang gue percaya. Semua infrastruktur itu sebenarnya udah jauh lebih canggih dari apa yang kita lihat sekarang. Cuman dibukanya pelan-pelan. Itu yang gue percaya sih. Dia bukanya pelan-pelan. Sebenarnya gini. Kalau lu ngomongin maksudnya kayak OpenAI udah punya ini, Grok udah punya gini gitu kan. Itu dibukanya pelan-pelan. Tapi kan yang open source masih bobrok, ngerti kan? Oh iya. Nah itu maksud gue. Iya itu. Yang kripto dapat kan yang open source. Ya kan? Iya, itu masih belum. Iya, so tapi arahnya bakal eksponensial sih growth-nya. Arahnya ke sana. And then why crypto? Kenapa lu mau subscribe AI agents nggak bisa pakai USD aja atau pakai credit card aja? Why it has to be token? Lu kalau ngerti machine to machine ngobrol ya, waduh emang harus kripto sih Pak. Emang harus kripto sih Pak. Harus ada currency antara agent. Iya, emang harus kripto. Dan memang kayak itu yang akan allowing mereka untuk machine to machine interactions. Right. Itu emang harus kripto sih. Nggak bisa gated by USD, payment gateway lagi gitu semua pakai credit card. No, emang kripto sih. Nice. Itu akan semakin gila. Honestly speaking ya, gue jujur ya. Kalau lu benar-benar pelajari itu semua dan ngegali, lu tuh ngeri tahu sama dunia masa depan lu akan agak menakutkan menurut gua. Gua kalau lagi ngulik, gue cerita-cerita ke bini gua gitu ya. Gue bilang gue agak takut loh sama dunia masa depan tuh kayak buat gue tuh agak ngeri aja gitu dalam pandangan gue. Dan akselerasinya akan secepat itu menurut gue. Gitu. Buat gue sih agak mengerikan ya. Kayak it's not an ideal world yang gue bayangin. Tapi kayak dunia yang ngeri aja menurut gue. Gitu. Tapi ya gue nggak tahu lah. Mungkin gue terlalu gue punya rabbit hole sendiri mungkin. Jadi gue bias. Tapi seru banget sih memang kalau udah gali-gali ke sini. Gokil. Thank you so much bro. Gila alfanya banyak banget. Gak ada, mana ada alfa. Pasti itu seru banget dengerinnya. Banyak life story-nya, banyak cerita-cerita dan ada naratif-naratif juga. Thank you so much bro. So insightful. Sama-sama. It's a pleasure. Iya, so mungkin hari ini sekian dulu teman-teman Pintu di podcastnya. Nanti kita pasti akan ada episode berikutnya sama Andreas. Masih banyak lagi yang bisa digali sebenarnya. List pertanyaan masih belum selesai tapi ya udah. Waktunya udah gila banget ya. So anyway, sekali lagi mau disclaimer juga kalau semua yang kita ngomongin di sini itu education and information purposes only, bukan financial advice apapun. Keep in mind that crypto is very very high risk. Jadi teman-teman make sure do your own research dan lakukan financial management yang bagus, yang fundamentalnya kuat. Wajib all in. Jangan kayak gitu. Oke, so anyway, thank you. Sekian dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you bro. Sama bro.